Ada dinosaurus gimana? Gimana? Gimana sih? Di Sarina. Oh. Tanya nih, ceritanya ini katanya ada dinosaurus. Ah ya. Gitu. Jadi, Ada. oh, saya dikasih tahu tadi ada dinosaurus. Gimana? Gimana? Gimana sih? Di Sarina. Ya, kan tak bawa ke sini. Oh, iya, tak bawa ke sini. iya. Di Sarina ada Nah, dinosaurus. Kok bisa ini tulang-tulang dibawa? Ini kan nggak boleh ini dinosaurus. Kok boleh dibawa ke Sarina? Boleh. Saking banyaknya sana numpuk 2 kelas dinosaurus itu dan menyebar di seluruh Bojonegoro. Oh gitu. Iya. Jadi Nah, ini salah satu dinosaurus paus. paus. Purba. Jadi Karena sebetulnya selain paus ada dinosaurus apa aja? Babulus Karabau itu kerbau purba yang tanduknya sampai 1,5 meter per satunya ini. Itu dia punya anak cucu nggak sih? Ya mungkin kita mungkin salah satunya ini. Tanduk. Kerbau. Masa kerbau dua turunannya jadi situ sih? Iya. Nah, itu sebenarnya masih ada nggak sih anak cucunya tuh sekarang masih? Sekarang kerbau sekarang ini silsilahnya dari dulu gede banget, mengalami pengecilan ya. Akhirnya jadi kecil, Ya, jadi pendek. Jadi pendek. Tapi sebenarnya dulu 2 meter. Besar banget dulu. Ada di sana ada. Nah ini kalau paus ini Kalau paus ini ditemukan pertama di Indonesia, kelima di dunia. ukuran apa ini? Apa? Megalodon atau? Oh, Megalodon hiu. Ini? Kalau Megalodon yang ini giginya gigi hiu. Itu megalodon. Megalodon. Wah, deketin ya. Wah. Jadi Gigi hiu. megalodon juga ada di Indonesia. Ada di Bojonegoro itu dulu adalah laut dalam. Laut dalam sehingga banyak hewan-hewan laut yang kita itu jauh dari laut. Laut itu sekitar mungkin 40 kilo lah. 40 kilo dari Bojonegoro. Laut 40 km dari Bojonegoro, tapi kok ikannya naik ke atas? Karena dulu laut dalamnya di Bojonegoro. Dulu. Kita belum lahir kita. Jadi mereka dulu berenang-berenang di situ. Iya. Nyangkut. Mati di situ. Mati di situ sampai jadi minyak. Jadi minyak. Iya, jadi minyak. Oh. Jadi ikannya boleh? Ya boleh. Nanya boleh. Bojonegoro itu yang bisa ke Atlantiknya. Atlantik itu ada di Indonesia itu bukan ya? Ya nggak tahu sih kok Atlantik. Oh, Atlantik di Indonesia itu di Bojonegoro. Itu yang tanya namanya Dodo. Kan ini kita ngomong fosil apa dinosaurus. Oh, Atlantik tuh maksudnya Laut Atlantik, bukannya Kerajaan Atlantis. Lain ya, Kerajaan Atlantis lain lagi ya. Laut Atlantik yang ada di Atlantik itu samudra. Samudra Atlantik. Nah itu iya. makanya pertanyaan dia mungkin Atlantis tuh, serunya. yang orang bisa berenang di bawahnya ada Iya. kota. Nah itu. Nah ini hewan-hewannya mungkin ini hewan-hewannya. Fosil paus purba. Fosil paus. Ya. Ini ditemukan pertama di Indonesia dan kelima di dunia ini. Ya. Ditemukan di Bojonegoro. Ya di Bojonegoro. Ayo Pak ke Bojonegoro. Oh, orang Ngawi belum pernah ke Bojonegoro. Oh ngerti. Bapak udah pernah cari-cari ginian belum Pak di Bojonegoro? Apa di Trinil tahu saya wajah ini. Trinil. Ya kalau di Bojonegoro lebih banyak hewannya Pak. Lebih banyak hewannya. Sampai kita punya museum itu 2 kelas. Itu hewan-hewan tulang belakang sama hewan-hewan laut. Oh. Nah, kalau manusianya nggak ada? Manusianya, manusia purba nggak ada di Bojonegoro. Di Trinil ya. Oh, gitu. Nyari berburunya di sini, berburunya. Terus udah dapat pulang ke Trinil lagi. Oh, gitu. Mungkin Ya, sih. kayaknya sih gitu ya. Kayaknya gitu. Oh. Terus jadinya apa urusannya nih? Ini sama ini. Oh, ini Mas Pugo ya? Mas Yeah. Pugo. Ini Mas Pugo ini Bojonegoro. Dia yang rebranding Geopark. Jadi Geoparknya ini sekarang menjadi gaya anak muda sekarang ini. Logo. Boleh, geser Nah, dong. ini. Biar ceritakan Mas Pugo. Boleh ceritakan, Mas Pugu. Apa ini maksudnya ini? Ikutan ngobrol Pak. Kenapa nih? Rebrandingnya maunya diapain itu? Ini ceritanya biar kita kelihatan gengsi. Oh, Gengsi. oh biar Genzi. Genzi. Banyak healingnya. Iya. Terus Ya biar kita anak-anak muda itu lebih tertarik gitu. Paling enggak
dengan mendapatkan stiker ini bisa ditempel lah. Di mana nempelnya, Mas? Di mobil bisa. Di hati nggak bisa. Iya, makanya. Oh, ini kenapa ini gambarnya kenapa, Mas? Kenapa keong, Mas? Ini menceritakan sebuah kota kecil di Jawa Timur, Ah. khususnya Bojonegoro. Dari Bojonegoro itu kita menemukan paus yang diceritakan tadi Mas Hakim. Pos biru ya? Paus purba. Pos purba. Dan ini adalah temuannya. Nah, kita rebranding bisa jadi huruf G. Oh, G. Bojonegoro. Geo. Geo. Oh, Geo. Iya. Salah. Geopark. Belum Iya. baca loh. Terus ini ada huruf E, itu Dino. kayak terumbu karang. Jadi di laut itu kan ada terumbu karang itu. Ah. Bisa dimasukkan. Terus yang ini membentuk huruf O. Nah, di Bojonegoro Api abadi. Ini ada api abadi. api abadi di sana. Di mana api Di abadinya? Bojonegoro kena hujan nggak padam, kena banjir nggak padam. Itu di mana dalam goa? Bukan. Di Di hutan. Di hutan. Di hutan. Jadi kalau kita berwisata Iya. ke Bojonegoro, selain kita nyari-nyari ginian, kita juga bisa lihat api yang Apa nyala aja? selamanya gitu. Iya, betul. Wah, itu buat menyatakan cinta boleh tuh ya. Dulu pengambilan api pon Hah? itu di sana. Dari situ. Dari situ. Wah, karena Dikirap. api abadi. Iya. Api abadi yang keluar dari dalam bumi Karena ada minyaknya, karena ada fosilnya. Tuh. dan sungai keluar minyak di sana. Jadi nggak bisa mandi pakai air sungai dong. Beberapa sungai sih. Kalau kan lengket. Dan di sana di samping api abadi itu ada belerangnya juga. Wah, Dari dulu ceritanya itu, Padahal nggak punya gunung kita. ya kita nggak nggak punya gunung. Hmm. Tapi ada belerangnya. lah aneh. Kayak lumpur lapindo itu. Bluk-bluk-bluk. Aneh. Di sana namanya Banyu Blekutuk. Banyu bluk kutuk. Iya. Bluk kutuk. Iya, Blekutuk. Ah. Nah, Alkisah cerita zaman dulu, zaman kerajaan dulu itu menempa keris itu di sana. Nyepuh. Empu, si Iya, empu, betul. empu bikin. Iya. Tok-tok di situ. Nah, terus kita renovasi lagi, kita gali sesuai dengan anak-anak muda sekarang. Kita masuklah ke ranah kontemporer nih. Oke. Jadi misal wisata ke Bojonegoro, nanti ada pagelaran nempah. Diajak membuat keris Keris. sama empu. Nah, pertanyaannya aku, di dekat situ kalau memang dulu banyak empu bikin keris, ada nggak keris yang sisa-sisa Nggak keris gitu, jatuh? Ceritanya nggak gitu. Gini, itu beda lagi, nanti cek kodam itu. Lagi beda ini, bukan gitu. Loh, bukan. Belum ngerti saya Bojonegoro. Makanya ini saya penasaran. Oke. Nah, kalau itu di Kayangan Api itu ceritanya gini, pas waktu pemberontakan Gajah Mada, pemberontakan Rakuti sama Rasemi terhadap Gajah Mada, Mojopahit kan? Ya. Raja Mojopahit itu, ya. Gajah Mada ini larinya ke Bojonegoro, dia meminta dibuatkan keris yang sakti oleh Empu Kriyokusumo, maka dibuatnya di Kayangan Api itu. Terus setelah itu dikasihkan ke Gajah Mada, kerisnya ini dibuat simbol sebagai sumpah palapa ceritanya. Karena ini Loh, ini kita rekonstruksi menjadi Kalau sumpah palapa berarti kan yang dipegang sama si Gajah Mada. Betul. Emang dia berontak? Rakuti Rasemi yang memberontak Gajah Mada. Kan ada pemberontakan Ya. di Majapahit. Gajah Mada kalah pada waktu itu. Jadi Lari. Gajah Mada bikin keris di situ sakti. Sakti untuk kekuatannya. Sakti Sekodam. itu. Sakti itu. Sekodam. Nah, kalau kayak gini-gini nih ada setan nggak di situ? Kodam. Ini kodam bukan setan. Kalau setannya udah. Udah. Tapi nggak pernah ibu tahu kodam. Kodam itu kan ya kayak kodam lu apa gitu kan? Kalau yang di TikTok itu kan kodam lu ember bocor. Kodam lu. Lah itu jenengan datang ke Kayangan Api ikut rekonstruksi ulang. Bikin Keris. keris. Udah bikin keris. Ah. Nyari ginian nggak Terus? digaji lagi. Ada lagi nih. Nah ini Apa lagi itu? Ini
cek kodamnya di sini. Ini Apa sih? minyak, minyak bumi. Iya. Minyak apa nih? Kirainnya minyak Minyak kayu putih. Oh, minyak dari dalam tanah. Ya betul. Oh, minyak paus. juga sih. Gak apa juga. Terus apa kodamnya apa? Biar lebih sakti ini. Oh, lebih sakti. Jadi ini kemarin kita ngambil itu dari penambang tradisional. Oh, Kita ambil bawa ke Jakarta ini buat souvenir. oh. Tujuannya biar kita agak-agak pusing dikit lah kan. Kalau minyak bensinnya bumi. habis bisa ngisi dengan ini, Pak. Nggak ngerti nih aku. Nah, ini untuk tambang tradisionalnya. Oh, maksudnya biar apa kok pusing? Ini kan bahan bakar Pertalite. Hah? Hah? Ini mentahnya. Ini Mau mentahnya. Nggak usah. Nggak usah. Ini mentahnya sebelum diolah menjadi bensin, solar, minyak gas. Biar orang sadar lah, woi. Iya. Jangan pakai mobil banyak-banyak dan sering-sering pakai mobil lah kayak LRT aja. Udah pakai mobil nggak pernah ke tempat kita. Nah, Kan ngambilnya dari aku kita. nggak. Sekarang aku naik LRT. Lah, bahan bakarnya apa? Oh, durhaka. Oh, yang naik mobil. Iya, durhaka. udah pakai mobil, pakai bensin. Pakai mobil, pakai motor. Kenapa nggak pernah ke sini, ke Kenapa tempat nggak kita? pernah ke Bojonegoro? 25 seperempat loh diambil dari sana. Yes. Jadi silakan deh mau pesan apa sama orang-orang yang belum pernah. Jadi itu souvenirnya gunanya ada gunanya nggak Mas? Enggak, biar pusing aja. Jangan guyon, ini nggak ngerti soalnya. Nah, ini lebih ke bisa menceritakan bahwa minyak itu berasalnya dari bumi, dan ini ada contohnya minyak yang awalnya Yang sebelum dipecah menjadi banyak bagian. Berarti ini kalau dinyalain api jadi api abadi. Iya, konsepnya nggak gitu. Terus ini yang terakhir, Iya. Aku kan belum cerita tentang aku. Oh Belum iya, cerita. oh iya, mau menceritakan dirinya. Ya. Saya punya komunitas anak-anak teman tuli, bisu tuli. Itu ini di Desa Kauman ini, di tempat saya. Ini jadi mereka itu kan nggak bisa ngomong. Mereka nggak bisa ngomong. Sampean bisa nggak ngomong sama orang nggak bisa ngomong? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nah, mereka tak ajarin pantomim untuk bercerita tentang dirinya sendiri lewat bahasa tubuh. Oh, pantomim. Lewat pantomim. Jadi mereka bercerita tentang aku keluh kesahnya mungkin pengen ngomong ini itu lewat pantomim. Di sini saya pernah Mau jadi aktor. ya akhirnya mereka jadi pemain teater. Jadi pemain pantomim, pemain teater di sini nih. Dulu bulan Juni ini 16 tahun saya dampingi anak-anak kayak gini. Oh, 16 tahun. Pernah mengumpulkan 1.200 anak bisu tuli se-Jawa Timur. Astaga, Pernah pecah hebat muri banget. juga. Iya. Terus Wow. sampean yuk responnya kurang rame. Oh, ini amaze. Terus kemarin Juni ini acara yang ke-9 setiap 1 tahun sekali. Mau nangis. Kemarin Juni itu saya buat acara 30 panitia anak tuli, 3 dengar. Panitianya acara itu Bisa jadi se-Jawa. panitia. Makanya prosesnya kan Administrasinya. nah itu semuanya anak tuli semua. Kok Jadi bisa ya? memberikan kesempatan mereka untuk menjadi profesional siapa yang mau. Kan itu kan yang nggak mau orang-orang. Iya. Ya, lah saya memberikan kesempatan ke mereka. Oke, kamu bisa nggak menjadi terima tamu? Kamu bisa nggak ngurusi makanan? Kamu bisa nggak ke panggung? Bisa nggak? Oke, belajar profesional. Ayo dimulai dari sekarang. Itu 16 tahun yang lalu saya bareng-bareng sama teman-teman ini. Akhirnya yang produknya kita masuk ke Kayangan Api kemana itu anak-anak teman tuli yang besok main itu. Mereka kita kasih kesempatan. Maksudnya tuh secara resiliensi ya, bahaya nggak sih wisatawan tuh dipimpin sama mereka? Lah, ini kan tidak memberikan kesempatan untuk mereka menjadi profesional kan artinya. Bukan, maksudnya gini, boleh jadi profesional, cuma Ya, maksudnya strategi safety-nya gimana? Kan ini konsepnya inklusivitas. Jadi menggabungkan tuli dan dengar. Oh, Bukan tuli saja, bukan. Ada hal yang tidak bisa mereka handle, kayak resepsionis, kayak kasir misalkan urusan duit dan ngomong kan nggak bisa dihandle. Itu bukan tugas mereka. Tidak semua hal. Tidak semua hal. Jadi memang kita harus memilih apa yang cocok nih buat mereka. Oh iya.
Tapi at least mereka bisa bekerja sebagai Mereka bisa profesional. kalau diberi kesempatan. Betul. Kalau diberi Luar kesempatan. biasa. Lah ini Keren banget. yang acara ini acara yang ke-9. Acara Udah ke-9. 9. Ke-9 tiap tahun kan ini. Kan saya dampingi udah 16 tahun. Ini acara yang ke-9. Pantomim se-Jawa itu kumpul di sana. Terus acara 7 hari. Acara itu 7 hari acara. Juni kemarin. Juni. Tiap tahun pasti Juni, tapi gini, ini kan saya nunggu dari pemerintah yang ada di sana. Kalau misalkan banyak supportnya, kita bisa mungkin 2 bulan, 3 bulan sekali. Rencananya seperti itu. Rencananya. Kalau yang kemarin-kemarin acara kesenian, acara seniman, bukan pariwisata. Ya kalau misalkan besok digandeng oleh pariwisata, Ya, pariwisata nah, ini mah kemana aja bisa hayu. beda lagi CDC. nih. Beda lagi, kita akan bisa 2 bulan 3 bulan. Pariwisata api juga bisa, pariwisata. Api juga bisa. Kan bisa dimasukkan dalam show misalnya. Apa yang dimasukin aja pariwisata mah? Apa juga hajar aja. Santai, santai. Sampai ngerusak juga bisa dari pariwisata. Di skip ya. Kan nggak ikut-ikutan ya. Pengerusakan alam, pariwisata. Kan nggak ikut-ikutan ya. Ya itu Pak, jadi kegiatan kita. Overtourism, pariwisata. Sampah plastik, pariwisata. Loh, saya orang pariwisata, saya bicara apa adanya. Jadi kita tugasnya orang pariwisata tuh memberi edukasi supaya orang tuh tidak melakukan itu gitu. Oh ya benar. Supaya sebagai wisatawan juga harus belajar. Wisatawan itu juga nggak boleh ngerusak alam. Wisatawan itu harus menghormati orang lokal. Harusnya mendukung Budaya lokal. malahan, mendukung. Sebagai wisatawan harusnya. nggak boleh buang sampah. Nah itu mestinya. Jangan jadi wisatawan sing Agak ini jadinya pariwisata jelek lagi namanya. betul. Itu ya kan? Betul. Marah terus, Mbak. Iya marah terus. Lebih ekspresif ya. Iya. Malah bagus marahnya malah. Iya. Oh no. Wes. Sudah Keren, no, keren, sudah. keren. Capek. Iya. Jadi pesannya gimana nih buat anak muda yang Nah ini Mas Bungkus, masih muda ini. anak muda suruh datang ke sini dong. Ya buat teman-teman yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Yes. Kayaknya pasaran nih kalau kayak gini nih. Iya kan? Main dong kita Main ke dong. Bojonegoro. Ngapain main? Kita Nyari ginian. Bukan. Oh apa? Kita ada naik tour. Wisata Iya, malam, Wisata malam. Ngapain? Jangan aneh-aneh dong. Iya. Bukan. Dan jadi nanti kita di tempat penjemputan kita kasih camper van. Oh, terus? Kita iring-iringan kombi. Oh. Kita ke destinasi di Bojonegoro. Oh. Tayangan api tadi. Ayo Nabi salah satunya. Emang mau mestinya nanti malam. malam. Kenapa malam? Karena Karena- gelap apinya biar kelihatan. Betul. Nah, terus Dan karena apa lagi? Karena panas kalau siang. Betul. karena apa? Karena apa lagi? Karena kalau malam-malam nggak kelihatan Maksudnya? orangnya. Mentang-mentang kelihatan. Eh, Jadi ini yang disuruh wisata tuh makhluk apa sih? nggak, kita mau menyuguhkan naiknya Bojonegoro. Soalnya kalau siang apa pagi itu panas. Oh. Dan saya tidak nemui wisata malam soalnya. Paket wisata malam kan tidak nemui di sini. Jadi kita buat yang berbeda. Bikin yang berbeda aja. Kenapa nggak bikin wisata tengah hujan? Itu kan lebih nggak ada lagi. Wisata tengah Itu hujan. nggak ada tapi mengada-ngada. Makanya. Nah, jadi kenapa? Loh, ada nih, bro. Ada lagi nih Iya. pemain tambahan. Gimana? Apanya? Saya pendengar aja Kamera di sana. Oh, itu kamera. Oh, lagi ngobrol. Iya. Oh, sorry. Gak apa-apa, kasih pesan aja, suruh Iya. datang. Kemana deh? Yuk, sini yuk main ke sini ke Stan Bojonegoro. Standnya udah hampir-habis Mas ini. Udah, Oh, bentar lagi udah. sampai jam 10 malam. Yuk, buruan. Ini lagi ngomong
bikinnya night tour, wisata malam yang nggak kelihatan apa-apa loh. Kok wisata nggak kelihatan apa-apa? Karena udah biasa yang siang. Saya bilang kenapa nggak bikin wisata di tengah hujan besar? Oh, ini mesti belum pernah Bojonegoro Belum nih. pernah. Harus ke Bojonegoro dulu ini. Telat dari tadi udah dibahas. Oh Gua gitu udah ya? diketawain dari tadi. Oh udah. Iya. Kita ke Bojonegoro suruh cari ginian. Gak digaji sekalian. Nggak digaji lagi suruh cari ginian. Buang uang sih. Tapi itulah namanya wisata experience. Wisata kuliner biasa. Wisata shopping biasa. Ya shopping saya sudah pergi keliling dunia. Shopping di mana-mana, makan di mana-mana. Tapi saya nggak pernah ketemu gini. Ketemu dinosaurus. Saya pergi ke Amerika lihat, tapi udah dipajang. Oh itu apa? Yang museum yang di New York tuh. Saya udah pergi. Kalau malam hidup. nggak? Hidup. Oh, hidup. Wah ya. Nah, tapi ini nggak ada nih di dunia mana coba bisa cari-cari ginian. Replika, kalau museum replika. Iya. Dan cuman ada di sini. Jadi anak-anak yang kebanyakan main gadget, yang tangannya jarang tersentuh tanah, yang kemiri aja nggak tahu kemarin, nggak tahu bedanya bebek itik sama angsa. Enggak tahu. Ya nggak tahu bedanya. Gue juga nggak tahu bedanya. Sapi yang kakinya putih baru tahu. Tapi kaki pendek tahu nggak, Bu? Nggak, itu bebek babi. Sapi kaki pendek ya. Gitu. Jadi baru tahu. Nah, buat yang pada nggak tahu ayam bentuknya kayak apa. Nah ini lihat aja nih dinosaurus ke Bojonegoro. Gitu. Ada pesan lagi nggak? Kenapa sih Bojonegoro kepengen didatengin turis? Ya harus, kalau datang ke Bojonegoro kan berarti Biar pop up. mendukung kita Uh-uh. untuk ini. Membantu menemukan itu. Oh. Terus mendukung kita untuk inklusivitas. Nah, Mendukung kita, nah. ini banyak hal ini yang ada di sini. Terhadap geopark. Ini bentuk dukungan. Kalau datang ke Bojonegoro berarti mendukung kita berarti. Betul. Berarti kita tuh nggak menjual, ayo jalan-jalan, no. Ini Kalau Anda datang ke Bojonegoro, Anda membantu Bojonegoro. membantu semua. Mencarikan ini, membantu menonton ini, memberikan kesempatan buat orang-orang bisu tuli gitu. Jadi kalau mau berwisata, ya Tidak hanya wisata senang saja. berwisata itu berbuat baik. Ya betul. Berwisata itu untuk cari pahala. Kalau ke Bojonegoro. Kalau ke Bojonegoro, Kalau ke Bojonegoro. kalau ke kota Tit, itu lu shopping doang. Parah ini kocak. Oke. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya Madeleine. Saya Takim. Saya Buku. Sampai ketemu di Bojonegoro.